dari Mabes Polri diturunkanlah untuk melakukan riksus, untuk melakukan audit terkait laporan daripada klien kami, Jong Nam Leong itu. Ya. Nah, jadi sampai saat ini kami tidak tahu apa hasil riksus itu. Dan selama ini kan kami minta notaris itu dihadirkan, dikonfrontir. Kita mau tahu juga sebenarnya akte itu bagaimana terjadinya, bagaimana orang tuanya itu menekennya, sedangkan orang tuanya nggak ada di tempat, di Singapura. Dan pun aku kalau mau dibicara apa-apa, aku nggak boleh ikut. Ya, apa kabar saudara? Tahukah Anda ada satu kasus hukum yang menarik yang akan kami bedah hari ini melalui program eksklusif, dan kami sampaikan di awal kajian kami ini pada tanggal 6 sampai 7 September 2021 lalu. Irwasum Irwil 5 Mabes Polri sempat datang ke Polrestabes Medan untuk menuntaskan kasus dari Jong Nam Leong. Seperti apa sebenarnya kasus Jong Nam Leong ini? Siapa dia sebenarnya? Saat ini kami sudah dengan kuasa hukum dari Jong Nam Leong. Ada Bang Pahala Sitorus dan juga Bang Longser Siombing. Apa kabar Bang? Baik, Sehat Bang ya? baik. Dan juga ada klien beliau yang kami sebutkan tadi namanya, ada Jong Nam Leong di samping Bang Pahala Sitorus. Dan di samping Jong Nam Leong ada istrinya. Dan Bang Pahala, hari ini kita khusus membedah kasus klien Abang Jong Nam Leong ya? Iya. Kami seperti di pembukaan tadi sudah menyampaikan Irwasum Mabes Polri 6 sampai 7 September 2021 lalu sempat ke Polrestabes Medan untuk kasus klien Abang Jong Nam Leong. Kasus apa sebenarnya Bang? Ya, terima kasih Bang Prastio. Kami di sini hadir kuasa hukum dari Jong Nam Leong, Pak Longser Siombing, dokter, beserta ini korban nih langsung hadir bersama kami, pelapor Baik. dan istri. Kenapa ini Bang Jong Nam Leong ini harus didampingi oleh istrinya? Kan gitu. Ya. Karena begitu berat beban yang beliau tanggung selama ini, ya, akibat adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh utamanya notaris Pujianto Ngariawan, sarjana hukum. Baik. Ya, kenapa saya katakan utamanya? Karena berjalannya skenario terjadinya perbuatan melawan hukum ini kan karena adanya pembuatan akta palsu, atau tepatnya waktu yang tidak tepat yang dapat membuktikan bahwa akta itu dibuat menyalahi dari ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Prastio terkait kedatangan dari Irwasum Mabes Polri, tepatnya dari Irwil 5, yang kami ketahui salah satunya adalah Kombes Tafib Yulianto, itu benar. Jadi dari Irwasum Mabes Polri itu mereka hadir ke Polrestabes Medan itu tanggal 6 dan tanggal 7 September 2021. Ya. Jadi kehadiran mereka ke Polrestabes itu untuk melakukan pemeriksaan khusus, ya, Baik. audit atas laporan klien kami ke Polrestabes tanggal 3 April 2020 yang lalu, dan SPDP-nya terhadap ketiga terlapor itu sudah diterbitkan pada tanggal 11 September 2020. Ya. Jadi bayangkanlah, dari tanggal 11 September 2020 tidak pernah terlapornya ini atau tersangkanya ini
dipanggil. Ya, tidak pernah. Bahkan sudah turun dari Mabes Polri. Iya, turunnya dari Mabes Polri itu karena kami kuasa hukum itu berulang-ulang menyurati. Kami surati terus-menerus sehingga dari Mabes Polri diturunkanlah untuk melakukan riksus, untuk melakukan audit terkait laporan daripada klien kami, Jong Nam Leong itu. Ya. Ya, jadi sampai saat ini kami tidak tahu apa hasil riksus itu. Ya, maka kami selaku kuasa hukum akan kembali meminta dilakukan gelar perkara khusus. Baik, ketika ada orang Mabes Polri dari Irwasum datang ke Polrestabes, tim kuasa hukum mengetahui. Ya, Bang Pala atau Tentu Bang tahu. Kalau nggak tahu masa kami sebutkan tanggalnya. sempat mengobrol bertemu di Polrestabes secara Enggak, langsung. kami tidak ini. Tapi kalau Pak Longser apa? langsung Bang Longser. bisa dimintai. Makasih. Saya lanjutkan dari pernyataan Pak Pahala Sitorus. Menjawab pertanyaan tersebut secara WhatsApp. Mereka, tim Mabes itu melakukan tanya jawab. Ya. Ketemu langsung setelah beberapa hari kemudian. Ada tanya jawab, apa keluhannya, permasalahannya apa. Itu terkait kedatangan tim Riksus Mabes Polri. Bukan di lingkungan Polrestabes Abang bertemu ya dengan beliau. Tidak. Kita hanya kasih bahan apa keluhan kita tentang proses penyelidikan ke penyidikan dan ada apa kendala setelah SPDP tanggal 11 September 2020 tidak dipanggil tersangka Notaris Pujianto Ngariawan dan tersangka Lim Sen Leong alias Edi. Yang dipanggil hanya tersangka David Putra Negoro. Baik. Ada laporan ke Polrestabes lalu karena tidak ditindaklanjuti melaporlah, ada laporan ke Mabes Polri. Datanglah Irwarsum kan seperti itu. Masyarakat perlu juga Bang, karena mungkin kasus ini tidak bisa kita kupas, kita bedah dalam satu sesi. Tapi setidaknya seperti apa sebenarnya kasus yang dilaporkan oleh Jong Nam Leong, klien Abang? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Longser ya, bahwa kedatangan dari Itwasum Irwil 5 itu kan juga sudah menanyakan apa sih keluhan-keluhannya dan sebagainya, sudah disampaikan. Baik itu secara WhatsApp ataupun secara langsung, kan gitu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa yang dilaporkan itu kan terkait pencurian dan pembuatan akta palsu. Ya, pencurian apa itu? Pencurian sertifikat. Baik. Karena waktu itu sertifikat itu dibuat di satu brankas, tepatnya di satu rumah di Jalan Juanda. Ya, jadi ada dari Jong Nam Leong yang bersaudara ini yang dipercayakan memegang kunci brankas ini. Kan gitu. Tapi suatu ketika si Mimi Yanti ini pemegang kunci ini dipujuk-pujuk oleh David Putra Negoro untuk menyerahkan kunci ini. Nah, ketika si Wian ini berangkat ke Jakarta, brankas ini dibuka dan isinya mereka ambil semua. Nah, itu makanya dilaporkan terkait pencurian, persangkaan pencurian itu. Ya. Dan selanjutnya juga mereka pergi ke satu notaris itu yang namanya Pujianto Ngariawan tadi untuk membuat satu akta palsu di sana. Baik. Ya, jadi nanti kalau kita sudah tahu apa hasil daripada riksus itu, atau kalau nanti permintaan kami kepada Mabes Polri
supaya dilakukan gelar perkara khusus. Ya, nanti kami akan bedah lagi nih semuanya terkait tanggung jawab seorang notaris dalam menerbitkan satu akta. Ini akan kita bedahin nanti. Baik. Karena tentu kan kita akan bawa ini ke komisi etik, ya semuanya. Nanti akan terungkap itu. Karena kan klien kami ini waktu diperiksa nggak pernah ini dikonfrontir semua ini. Ya. Padahal jelas-jelas klien kami ini kan pada waktu penerbitan akta yang kami duga palsu itu kan tanggal 21 Juli 2008 itu kan klien kami jelas-jelas itu berada di Singapura. Dan itu dapat dibuktikan dengan bukti lapor keluar perjalanan ya manifest dari Medan ke Singapura kan ada itu. Baik. Lapor tibanya itu. Baik, Bang Pala. Paspornya. Baik, Bang Pala. Sebelum kita masuk ke bukti-bukti, mungkin nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Biasanya ketika Irwasum datang, itu ke Polrestabes ya, yang seperti Abang sebutkan tadi, biasanya prosesnya apa saja dan berapa lama? Kalau masalah apa saja dan berapa lama, itu kan urusan internal. Tapi sebagai kuasa hukum dan korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami, tentu apa hasil riksusnya itu kan kami harusnya dapat. Harusnya berapa lama? Pemberitahuan. Biasanya harus disampaikan kepada pelapor. Kalau itu tidak ada suatu ketentuan berapa lamanya, tapi tentu kan hasil pemeriksaan itu namanya juga riksus. Ya. Kan berarti kan ada temuan-temuannya itu. Pernah sampai 2 tahun? Saya kira yang namanya sudah yang datang khusus kan ini kan perjalanannya harus cepat nih. Ya, sedangkan sekarang itu Bang, saya mau kasih satu pembanding ya, Bang. Ya. Putusan kasasi aja sekarang karena sudah ada kamar-kamarnya, itu paling 6 bulan sudah selesai, Bang. Putusan kasasi. Ya, Baik. karena sekarang kan di Mahkamah Agung sudah ada kamar pidana, kamar perdata, kamar tun, kamar militer. Ini nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kasasi kan bertahun-tahun. Apalagi ini hanya riksus kok. Riksus yang diperiksa hanya keberatan daripada klien kami yang tentu sudah dikuasakan kepada kami selaku kuasa hukumnya. Baik, dari perjalanan waktu yang begitu lama, 2021 sampai sekarang 2023, ada dugaan tidak, Bang Pala? Petugas dari Mabes Polri tersebut ada bermain dengan pihak Polrestabes Kota Medan? Kalau kami tidak mau menduga-duga, kami itu selalu berpikiran positif saja. Ya, karena dengan kita berpikiran yang positif, pasti hasilnya akan positif. Tapi yang pasti kami selaku kuasa hukum akan memperjuangkan hak-hak klien kami. Ya, Baik. hak-hak hukumnya dan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini. Ya. Gitu. Ya, Ibu Suryani sebagai istri dari Pak Jong Nam Leong ya? Ya, benar. Agak kuat. Ya, benar. Benar, Bu ya? Ya. Berkas-berkas Ibu dicuri, tapi yang mencuri ini masih ada hubungan keluarga, Bu ya? Ada saudara, Ya. saudara adik. Motifnya apa kalau Ibu ketahui? Apakah sebelum mencuri ada mungkin niat yang sudah diketahui oleh pihak keluarga khususnya Ibu dan suami ingin menguasai? Nggak tahu juga ya sebenarnya. Padahal pertamanya saudara-saudara ini baik-baik aja. Baik. Cumanya ya baru ketahuan itu sertifikat itu atas nama salah satu nama Bapak Jong Nam Leong ini. Baik. Ya kok bisa di tangan David itu. Baik. Ini kan udah Ibu laporkan ke pihak kepolisian. Prosesnya begitu lama, tidak ada tanggapan, Bu ya? Iya benar. Apa yang Ibu rasakan sebagai pelapor? Merasakan ya dirugikan banyak lah oleh kepolisian, dari Polrestabes, ya, dari penyidiknya, terutama dari itulah penyidik yang pertama itulah Maringan ya, Siahaan itu. Baik. Apa yang Ibu alami? Ada tekanan atau seperti apa? Adalah, kan selama ini kan kami minta notaris itu dihadirkan, dikonfrontir. Kita mau tahu juga sebenarnya akte itu bagaimana terjadinya, bagaimana orang tuanya itu menekennya, sedangkan orang tuanya nggak ada di tempat di Singapura. Sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, kapan
terjadinya. Tapi sampai saat ini kami nggak pernah sama notaris itu konfrontir, nggak pernah duduk untuk bicara. Terus sama kepolisian saja, Bu ya? Ketika itu ya. Terus sama kepolisian aja. Ada pernah dipintai sejumlah uang oleh? Oh, nggak ada, nggak Tapi pernah. ditakut-takuti teror tidak ada? Nggak ada. Cuma Hanya komunikasi tidak begitu ya nyambung, Bu ya? ya cuma minta aja lah, sering minta sama penyidik kita itu, bilang, Pak, kenapa nggak mau pakai panggil notaris Pujianto supaya hadir sama-sama kita bicara di kepolisian. Ada memang dikasih surat untuk minta konfrontir, ada 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali. Tapi nggak pernah sekalipun notaris itu dipanggil. Cuma dipanggilnya saudara ini. Baik. Namyong, Mimianti, Jong Wejian aja yang dipanggilnya. Dan pun aku kalau mau dibicara apa-apa, aku nggak boleh ikut. Aku nggak boleh ikut. Disuruh saya keluar oleh adiknya David Putra Negoro. Baik. Saya nggak boleh dengar, saya nggak boleh bicara gitulah. Alasannya apa, Ibu? Alasannya pun nggak tahu juga ya. Mungkin alasannya dia tahu masalah-masalah yang terjadi ini selama ini 2008 itu selama ini saya tahu. Cumanya saya nggak mau bertanya banyak lah. Masalah orang tuanya sakit, masalah dia ada bicara sama saudaranya David, nggak pernah digubrisnya, nggak pernah apalah, makanya saya tahu. Artinya juga ada rasa kecewa yang Ibu rasakan kepada penanganan kepolisian, Bu ya? Iya benar, kecewa sama polisian Poltabes itu, terutama sama penyidiknya itulah. Baik, cukup Ibu. Meringan. Nanti Ya, akan benar. kita bedah Ya. lagi. Boleh dikembalikan mic-nya, Bu. Makasih. Ya, mungkin di sesi ini kita tidak akan membahas secara detail lagi tentang kasus Klien Abang ya, Jong Nam Leong ini. Kita akan di sesi berikutnya kasus kita bedah secara detail lagi, Bang. Tapi apa yang Abang ingin sampaikan pada masyarakat ini mungkin menjadi pelajaran juga, edukasi bagi masyarakat yang mungkin saat ini berhadapan dengan hukum atau nanti berhadapan dengan hukum dengan kasus yang sama. Ada laporan, namun sampai sekarang seperti yang disampaikan Ibu Suryani tidak digubris oleh pihak kepolisian. Oh ya, terima kasih. Kalau kepada masyarakat yang merasa mengalami dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini, boleh datang ke kami, ke Pak Longser Siombing dan ke Pak Hala Sitorus. Kami satu tim yang selalu berbicara kebenaran melalui hati. Ya, jadi kita siap untuk membantu masyarakat yang selama ini dirugikan oleh perilaku yang tidak baik. Ya, yang kedua khusus kepada Polrestabes Medan yang menangani kasus ini. Baik. Atas laporan klien kami John Nam Leong, ya, kita berharap kasus ini dapat ditegakkan. Baik. Ya. Ya. Jadi terkait apapun yang sudah dilakukan, nggak salah kok. Yang melanggar hukum itu harus diluruskan kembali. Ya, mencabut yang salah sudah dilakukan oleh teman-teman di sana itu cabut aja, gitu. Ayo kita luruskan lagi masalah ini supaya supremasi hukum itu dapat ditegakkan dan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai ini kembali pulih. Ya. Ya, saya bukan mengatakan rakyat tidak percaya lagi kepada kepolisian, tapi suka tidak suka atas perilaku oknum yang selalu menyalahgunakan kewenangannya
yang selalu menyalahgunakan jabatannya, ini menimbulkan turunnya simpati masyarakat. Baik, baik Bang Pala, Bang Longser. Dan kami dapat informasi juga bahwasannya atas laporan ini ternyata sudah ada yang DPU, dan DPU ini SP3 Bang ya, benar ya Bang ya? Tapi Ya, nanti kita ya, bahas Pak di ya. sesi berikutnya Bang ya. Ya. Kita ketemu lagi Bang ya. Yo, Untuk kalau nggak ketemu lagi Bang, Baik. susah ini ngungkapnya nih. Baik, Karena kita harus berkolaborasi Bang, baik, menegakkan kebenaran ini. baik. Bang Pala, Bang Longser sehat-sehat. Pak Jong Nam Liom dan Ibu Suryani sehat-sehat terus ya. Kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Dan saudara, nanti kami akan membahas secara detail lagi kasus yang dialami oleh Jong Nam Liom ini yang dikuasakan kepada Pak Alestor dan Longser Siombing, dan seperti apa nantinya. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo.